Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Atika dan saya Asisa Nur Amalia dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pengertian kurikulum dan komponen-komponen kurikulum. Materi ini penting untuk dipahami oleh peserta didik maupun peserta didik agar proses pembelajaran berjalan terarah dan bermakna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Secara sederhana, kurikulum adalah rencana dan pedoman yang mengatur tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Artinya, kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi keseluruhan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik mencapai kompetensi tertentu. Secara umum, kurikulum memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan kurikulum, yaitu kompetensi yang ingin dicapai peserta didik. Tujuan kurikulum mencakup yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tujuan institusional atau sekolah, yang ketiga, tujuan kurikuler, yang keempat, tujuan pembelajaran. Setiap mata pelajaran dengan tujuan yang jelas, proses belajar akan lebih terarah. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum adalah materi atau konten pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai tujuan. Materi dipilih berdasarkan relevansi dengan kebutuhan peserta didik, kesesuaian perkembangan zaman, kedalaman dan keluasan, isi keterhubungan antar materi. Isi kurikulum bisa berupa konsep, fakta, prinsip, nilai, hingga keterampilan. Yang ketiga adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu bagaimana isi kurikulum disampaikan. Ini mencakup yang pertama, metode pembelajaran, yang kedua, model pembelajaran, yang ketiga, media pembelajaran, yang keempat, aktivitas guru dan siswa. Proses pembelajaran harus aktif, interaktif, menyenangkan, menantang, dan memberi ruang bagi kreativitas siswa. Saya akan melanjutkan komponen-komponen kurikulum. Yang keempat yaitu evaluasi, merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi bisa berupa tes, observasi, portofolio, proyek, atau penilaian sikap. Selain itu, evaluasi kurikulum juga dilakukan untuk menilai apakah kurikulum perlu diperbaiki, diubah, atau dikembangkan. Adapun fungsi utama kurikulum yaitu pertama, sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, sebagai pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh. Ketiga, sebagai tolak ukur penentuan kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai tolak ukur penentu kadar kelulusan. Jadi kesimpulannya yaitu kurikulum merupakan pedoman penting dalam pendidikan yang terdiri dari tujuan, isi, proses pembelajaran, dan evaluasi. Keempat komponen ini saling berkaitan untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.